Jadi, kalau ada anak yang masuk ke dalam ruang BK itu, pasti banyak yang mandangnya, oh berarti si anak itu ada masalah. Benarkah seperti itu, Pak? Halo guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiran Aulia Putri. Ini dia podcast pertama kita yang ada di SMP Negeri 1 Jalaksana. Oh ya, teman-teman harus tahu ya, kalau di SMP Negeri 1 Jalaksana itu tidak hanya ada BK secara offline, tetapi ada juga BK secara online yang bernama Jurnal BK-ku. Di sini kita kedatangan narasumber yang pertama, yaitu Pak Pardi. Beliau adalah guru BK di SMP Negeri 1 Jalaksana. Assalamualaikum. Oh ya Pak, saya ini mewakili dari para siswa tentang liputan BK. Jadi kita namakan podcast pertama ini apa itu BK saja ya Pak? Iya, boleh. Ya. Jadi Pak, BK itu sebenarnya apa sih? Karena BK itu ada jadwal masuk ke kelas. BK itu sama BP itu sama atau tidak? Mata pelajaran atau bukan? Terima kasih anak-anakku sekalian. Alhamdulillah kita bisa bertemu di sini ya untuk podcast pertama ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya lancar. Amin. Saya akan coba menjawab pertanyaan anak-anakku sekalian. Pertanyaan di anak-anakku di SMP Jalaksana juga di siswa-siswi SMP di Kabupaten Kuningan khususnya dan umumnya di Indonesia. Nah, memang BK ini sering menjadi sebuah pertanyaan ya. BK itu apa? Nah, ini saya mungkin akan cerita dulu. Dulu namanya BP atau bimbingan penyuluhan. Nah, bimbingan penyuluhan sementara itu kan ada di sekolah ya, adanya di sekolah. Ya. Sementara di luar sana di bidang pertanian itu ada kegiatan yang namanya penyuluhan pertanian lapangan. Nah, itu suka bentrok, makanya untuk istilah BP, bimbingan penyuluhan di sekolah, guru BP, ini berubah namanya menjadi BK. K-nya itu counseling ya, penyuluhan, tapi diambil dari kata bahasa Inggris. Kita mengadopsi counseling dari Inggris, disesuaikan dengan bahasa Indonesia menjadi bimbingan, yang tadinya bimbingan penyuluhan menjadi bimbingan konseling. Itu dari nama. Nah, sekarang apa BK itu? BK itu adalah sebuah bidang layanan ya, kegiatan layanan untuk membantu siswa agar siswa dapat mencapai tugas perkembangannya tanpa hambatan yang berarti. Siswa dapat melalui masa-masa tugas perkembangannya ya. Tugas perkembangan di SMP yaitu kalau dari IKM Implementasi Kurikulum Merdeka itu berada di fase D ya. Jadi diharapkan siswa dapat kegiatan BK ini diharapkan dapat membantu siswa untuk melalui masa perkembangannya, terus perkembangannya ini tanpa hambatan yang berarti, serta membantu siswa juga yang mengalami permasalahan-permasalahan di 4 bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, kemudian tadi disambung lagi ya pertanyaan agak panjang, yang pelajaran atau bukan? Nah, kalau pelajaran itu ada di kalian tiap semester ada dibagi rapor ya. Itu ada 11 pelajaran. Nah, BK itu ada nggak di sana? Tidak ada. Tidak ada ya. Nah, sebenarnya BK itu bukan termasuk kelompok pelajaran. BK itu bidang bimbingan tersendiri di sekolah. Nah, ini perlu dijelaskan supaya jangan salah paham bahwa di sekolah ini di lembaga pendidikan ini itu ada 3 komponen ya di dalamnya. Ada komponen kepemimpinan ya dan supervisi, itu wilayahnya kepala sekolah. Kemudian ada komponen yang kedua adalah komponen kegiatan belajar mengajar atau wilayahnya guru mata pelajaran, dan komponen ketiga adalah komponen bidang bimbingan konseling yang berisi tentang kegiatan layanan bimbingan konseling yang dilaksanakan oleh guru BK. Dan ketiga komponen itu mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk membantu perkembangan siswa secara optimal, secara maksimal. Itu penjelasan. Berarti BK itu bukan termasuk ke dalam mata pelajaran, betul. Hanya untuk mendampingi siswa. Iya, membantu siswa. Terus ada lagi pertanyaan, manfaat dari BK itu apa Pak? Manfaatnya Pak? Iya.
Manfaat BK itu banyak sekali ya. Ini bahwa tadi di penjelasan di pengertian juga sudah bahwa tujuan layanan BK itu salah satunya adalah untuk membantu siswa yang mengalami permasalahan itu dibantu agar siswa itu dapat menyelesaikan masalahnya dengan dibantu oleh guru BK. Siswa dapat mengambil keputusan menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Salah satu kegiatan BK yang ada di sekolah kita itu misalnya ya kan kegiatan ke kelas. Kegiatan ke kelas itu memberikan manfaat untuk apa? Untuk menyampaikan layanan informasi. Layanan informasi contohnya misalnya tentang informasi sekolah lanjutan. Ini untuk kelas 3 ya. Untuk kelas 3 biasanya kita menyampaikan layanan informasi berupa sekolah lanjutan setelah kalian lulus dari SMP. Misalnya apa itu SMA, apa itu jurusan di SMA. Nah, nanti setelah lulus SMA itu apa kelanjutannya. Nah, kalau yang ke SMK ya kita mengenalkan apa itu SMK ya. Kalau nanti orang kalau masuk SMK itu orientasinya kemana. Terus kita juga mengenalkan tentang jurusan-jurusan di SMK. Apa saja jurusan favorit di SMK gitu. Nah, itu untuk memberikan layanan informasi. Dan yang untuk kelas 2, kelas 8, kelas 7 juga demikian juga. Mungkin kita juga menyampaikan layanan informasi ya seputar tema-tema yang relevan di sekolah dikaitkan dengan program-program sekolah. Dan karena bagaimanapun juga BK itu tetap program BK itu bersinergi dengan tentunya bersinergi serta dikaitkan dengan program-program yang ada di sekolah itu. Berarti manfaat BK itu banyak sekali ya Pak? Betul sekali. Ya mungkin kalau ada teman kamu curhat ke ruang BK itu salah satunya ya. Juga kita banyak teman-teman kamu yang curhat ke ruang BK ya. Itu nanti diadakan kegiatan konseling, itu juga salah satu manfaatnya. Selain masih banyak manfaat yang lain. Terus kalau di sekolah nggak ada BK itu pasti dampaknya apa? Sedangkan BK itu kan tadi sudah dipenjelaskan bahwa BK itu sangat penting gitu ya Pak. BK itu sangat penting sekali ya, karena itu pemerintah mengadakan ya guru BK, mengadakan kegiatan BK di sekolah. Bagaimana kalau tidak ada guru BK? Ya otomatis berarti program kegiatan layanan BK tidak bisa terlaksana di sekolah itu. Mungkin terlaksana, mungkin dilakukan oleh guru yang bukan guru BK, tapi tentu hasilnya tidak begitu maksimal. Akan berbeda bila memang dilaksanakan oleh guru BK. Ya artinya bahwa kalau tidak ada guru BK ya BK tidak bisa berjalan dengan semestinya. Oh ya, ini ada lagi satu pertanyaan ya Pak. Ya mungkin pertanyaan ini cukup banyak yang pengen tahu gitu. Jadi kalau ada anak yang masuk ke dalam ruang BK itu pasti banyak yang mandangnya, oh berarti si anak itu ada masalah. Benarkah seperti itu Pak? Ya bisa dibilang ada benarnya, tapi tidak semua benar. Artinya begini, jadi jangan disamakan semua anak yang masuk ke ruang BK itu adalah anak yang bermasalah. Ya, karena BK di sini juga berfungsi BK pengembangan ya. Seperti tadi saya sampaikan ada layanan informasi ke kelas. Nah, layanan informasi itu juga bukan hanya disampaikan di kelas. Kadang-kadang anak dengan menjemput bola datang sendiri ke ruang BK itu bukan karena dipanggil karena punya masalah, tapi karena ingin konsultasi ke guru BK-nya, ingin minta informasi, bisa jadi informasi tentang tadi studi lanjut, bisa juga informasi tentang pilihan kegiatan ekstrakurikuler, bisa jadi informasi tentang seputar tes dan sebagainya. Oke teman-teman, tadi itu beberapa pertanyaan dari para siswa. Semoga kalian juga mengerti ya. Nah, kita harus mengingat lagi ya. Tadi kata Pak Pardi juga, kita itu tidak harus takut untuk masuk BK. Karena BK itu bukan hanya untuk menyelesaikan masalah, tetapi bisa menimba ilmu, sharing, atau mencari informasi tentang jenjang selanjutnya, jenjang sekolah selanjutnya. Misalnya dari SMP mau ke SMA atau SMK, itu bisa sharing dengan guru BK. Nanti setelah dari SMK atau SMA itu bisa sharing lagi entah mau kerja atau mau langsung kuliah. Terima kasih juga ke Pak Pardi yang telah
bersedia menjadi narasumber pertama kami. Jika ada saran dari kalian atau masukan, entah itu pertanyaan yang mungkin belum kita sampaikan, boleh komen di bawah kolom komentar ini. Jadi teman-teman semua jangan takut lagi untuk masuk BK, karena BK itu tidak seseram yang kalian pikirkan. Jangan lupa like, comment, and subscribe Jurnal BKku. Bersama kita berbagi cerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.